Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devi Savitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi manajemen risiko dan manajemen pemasaran pada bank syariah. Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan finansial internasional. Menyusun kerangka kerja, struktur, dan perangkat yang efektif untuk memonitor risiko dengan menggunakan pendekatan Enterprise Risk Management yang telah dimulai pada tahun 2000. Pekerjaan telah diselesaikan dalam mengidentifikasi risk event yang merencanakan skenario untuk meningkatkan efektivitas bank dalam kemampuan menanggapi potensi atau terjadi risk event. Manajemen risiko diperlukan untuk yang pertama dukungan pencapaian tujuan, yang kedua memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil hubungan sikap dan solusi yang sesuai dengan risiko. Ketiga, mengurangi kemungkinan salah fatal. Yang keempat, menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Jenis-jenis manajemen risiko: risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko nilai, risiko komoditas, risiko likuiditas, risiko operasional. Pengawasan risiko perbankan syariah guna meminimalisir risiko yang dapat ditimbulkan kerugian bagi bank, maka bank harus menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Bank-bank di Indonesia telah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan penerapan dengan jenis-jenis risiko perbankan syariah. Maka yang dilakukan penanganan terhadap yang pertama, penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme yang sebelumnya dikenal sebagai prinsip mengenal nasabah yang disebut KYC. Yang B, peranan komisaris bagi kantor cabang bank asing dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan struktur organisasi bank. Yang C, kompleksitas usaha antara lain keberagaman dalam jenis transaksi atau produk atau jasa jaringan usaha. Manajemen pemasaran syariah pada bank syariah. Manajemen syariah solusi sebagai syariah marketing merupakan suatu proses bisnis yang keseluruhannya menerapkan nilai-nilai Islam. Marketing syariah sebagai sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder-nya yang dalam keseluruhan proses sesuai dengan adab dan prinsip muamalah bisnis dalam Islam. Pemasaran syariah adalah yang emosional market, di mana orang tertarik karena alasan keagamaan, bukan karena keuntungan finansial semata. Tidak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah yang mengundang nilai-nilai ibadah. Sifat-sifat Rasul berbisnis. Yang pertama, jujur atau benar. Kedua, amanah atau dapat dipercaya. Yang ketiga, fatonah atau cerdas dan bijaksana. Yang keempat, tablik atau argumentatif dan komunikatif. Bagaimana hukum tawar-menawar? Dalam Islam, firman Allah SWT dalam Al-Quran adalah hal yang diperbolehkan sesama jalankan sesuai dengan syariat Islam. Tidak apa jika berada dalam suatu perniagaan dilakukan tawar-menawar, harga tercapai kesepakatan kedua pihak agar tidak ada rasa keterpaksaan dan urusan jual-beli tersebut. Marketing syariah. Etika pemasaran syariah menggabungkan prinsip memaksimalisasi nilai dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat, memastikan di tangannya bibit keharmonisan Islam, mengangkat umat
manusia suatu keluarga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Suatu bisnis sekalipun bergerak dalam bisnis yang berhubungan dengan agama, namun jika tidak untuk memberikan kebahagiaan kepada semua pihak, berarti belum melaksanakan spiritual marketing. Karakteristik pemasaran. Yang pertama, ketuhanan. Disebut rubaniyah bersifat religius, keyakinan bahwa hukum syariat merupakan hukum yang paling adil dan paling sempurna, dan perasaan bahwa Allah senantiasa menguasai. Kedua, etis atau disebut akhlakiyah, mengedepankan masalah akhlak atau moral etika dalam seluruh aspek kegiatan. Yang ketiga, realistis yang disebut alawiyah, bukan konsep yang eksklusif, fanatis atau anti-modernitas dan kaku, melainkan fleksibel dalam koridor syariah. Yang keempat, humanitis atau disebut insania, bersifat humanitis, Universitas Bramembang. Mengikuti prinsip-prinsip, tidak memanipulasi ketersediaan produk untuk tujuan eksploitasi, tidak menggunakan pemaksaan dalam saluran pemasaran, tidak mempengaruhi secara tidak pantas pilihan seller untuk menangani produk. Contohnya Hindustan Lever, Unilever India. Prinsip syariah dalam penentuan produk yang halal dan tidak menyebabkan kerusakan pikiran dalam bentuk apapun. Produk atau jasa harus real, bukan maya atau imajinasi. Contohnya penjual e-book rantai. Produk memasukkan unsur-unsur moral dan elemen-elemen ruhaniah dalam proses pembuatan keputusan produk untuk mengembangkan produk. Contohnya The Body Shop. Kesimpulan, peranan manajemen risiko sebagai sumber bisnis dalam mencapai target usaha bank menjadi semakin penting sehingga bisnis bank dijalankan dalam koridor risiko yang ketat terkendali. Secara umum, pemasaran dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari penanganan dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.